Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para subscribers dan viewers yang berbahagia. Kali ini saya men-sharing terhadap PowerPoint yang berjudul tentang kedudukan dokumen hukum perjanjian dalam asas kepribadian, asas kebebasan berkontrak, serta lex superior derogat legi inferiori. Baik, langsung saja. Di slide pertama kita ada hukum perjanjian. Pengertian perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih melahirkan hal-hal tertentu yang mereka sepakati. Menurut R. Setiawan, hukum perjanjian adalah suatu perbuatan membuat suatu perjanjian antara diri sendiri dengan satu orang atau lebih. Dari hal tersebut, maka hukum perjanjian adalah suatu aturan dalam tindakan atau perbuatan dalam merancang sebuah perjanjian di antara dua orang atau lebih melahirkan sebuah tindakan hukum bagi mereka yang menyepakatinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi secara jelasnya yaitu hukum perjanjian merupakan sebuah aturan, yang mana sebuah aturan ini adalah aturan dalam kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga melahirkan pasal-pasal dan aturan bagi para pihak yang membuatnya. Gitu. Next. Ada asas dalam perjanjian. Asas-asas dalam perjanjian terdiri dari yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yaitu adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuatnya perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, kemudian menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya, penjelasan di sini adalah asas kebebasan berkontrak ini adalah para pihak yang ingin membuat perjanjian bebas menentukan pasal-pasal diisi di dalamnya sesuai dengan aturan hukum berlaku. Next. Kemudian yang kedua ada asas konsensualisme, yaitu bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksudnya di sini adalah perjanjian tidak perlu diadakan secara formal yang melibatkan pejabat berwenang serta pejabat negara manapun, karena asas konsensualisme tersebut adalah perjanjian tersebut hanya melibatkan para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Jadi tidak perlu wajib untuk melibatkan pejabat berwenang. Kemudian adanya asas pacta sunt servanda, disebut juga dengan asas kepastian hukum, yaitu pihak ketiga atau lainnya termasuk pejabat negara harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat para pihak sebagaimana dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang berbuatnya. Yaitu penjelasan dari asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bahwasannya kontrak ini yang dibuat oleh para pihak tersebut, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut sah secara menurut hukum yang berlaku dan setara dalam undang-undang. Kemudian adanya asas itikat baik, yaitu para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh dan kemauan baik dari para pihak. Ya, maksud dalam itikat baik itu adalah dalam melaksanakan substansi kontrak atau perjanjian harus didasari dengan niat baik oleh para pihak. Jangan pasal-pasal tersebut menimbulkan niat tidak baik bagi para pihak atau salah satunya. Begitu. Kemudian adanya asas kepribadian, yaitu asas menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya kepentingan perseorangan saja,
Maksud dari asas kepribadian itu sendiri adalah pembuatan dalam perjanjian tersebut berdasarkan kepentingan bagi para pihak yang membuatnya. Jadi secara spesifik hanya kepentingan para pihak. Berarti di luar dari para pihak tersebut dinyatakan tidak terlibat kecuali diatur dalam undang-undang lainnya atau dalam hukum asas-asas hukum perjanjian lainnya. Next. Kemudian asas kepatutan. Sebagaimana dalam pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu menurut sifat persetujuan diharuskan kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Asas ini dihubungkan dalam rasa keadilan bermasyarakat sesuai dengan hukum berlaku. Maksudnya di sini adalah asas kepatutan itu, perjanjian itu harus didasari dengan rasa keadilan masyarakat. Yang mana di sini adalah perjanjian ini memang dibuat oleh kedua belah pihak atau kepentingan para pihak, namun tanpa mengganggu rasa ketertiban dan keadilan bagi masyarakat lainnya. Yang mana takutnya nanti perjanjian tersebut mengganggu rasa ketentraman dan keadilan bagi masyarakat di sekitarnya. Begitu. Kemudian yang ketujuh adalah asas keseimbangan, yaitu menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dan mereka sepakati. Artinya, para pihak dalam membuat perjanjian haruslah menaati pasal-pasal yang ada di dalamnya guna terwujud keseimbangan hukum, keadilan, dan tertib dalam perjanjian. Maksud dari asas keseimbangan itu adalah para pihak wajib menaati dari pasal itu sendiri, kemudian menjaga kewenangan dan kewajibannya agar tertib melaksanakan sebuah perjanjian atau prestasi. Demikian. Next. Nah, kita masuk syarat sahnya sebuah perjanjian. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata berbunyi, untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Maksudnya di sini adalah yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang artinya ada kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan oleh manapun yang ingin niat untuk membuat perjanjian kedua belah pihak atau lebih, yaitu didasarkan dalam kesepakatan dari salah para pihak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Maksud kecakapan di sini adalah umur, yang mana umur yang dianggap cakap terhadap hukum adalah yaitu orang dewasa, yang mana mempunyai akal pikiran yang sehat. Kecakapan dalam umur di sini adalah secara undang-undang dalam perkawinan kecakapan untuk membuat suatu perikatan sesuai dengan umur ya. Menurut di umur dalam hukum di Indonesia terhadap perspektif dalam undang-undang perkawinan dan undang-undang hukum perdata. Menurut undang-undang hukum perkawinan, kalau tidak salah dewasa dianggap itu adalah umur 19 tahun ya, atau orang yang sudah menikah di bawah umur 19 tahun sudah dianggap dewasa, kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Kemudian dalam kitab undang-undang hukum perdata, seseorang yang dianggap dewasa itu berumur 21 tahun. Demikian begitu. Dan umur-umur dewasa tersebut bisa dapat melakukan kecakapan dalam membuat suatu perikatan, perjanjian ataupun kontrak lainnya. Kemudian suatu hal tertentu. Ya, maksudnya di sini adalah suatu hal tertentu, maksud dan tujuan para pihak dalam membuat perjanjian. Contoh, para pihak membeli sebuah tanah dan kemudian mengadakan perjanjian, dan maksud dan inti dari maksud tujuan tertentu adalah perjanjian jual beli tanah. Kira-kira begitu.
Kemudian yang nomor 4 adalah suatu sebab yang halal. Yang mana suatu sebab yang halal ini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikian. Next. Asas lex superior derogat legi inferiori. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peraturan tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini berlaku terhadap dua peraturan secara hierarki, tidak sederajat dan tidak saling bertentangan. Maksud dari asas ini adalah jika membuat suatu aturan baru tidak dibenarkan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dari aturan baru tersebut. Misalkan contoh, peraturan turunan peraturan turunan tentang Cipta Kerja harus selaras sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya, Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Jadi maksudnya di sini adalah dalam hukum kita mengenal hierarki ya. Hierarki itu adalah undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang. Kemudian dalam turunan undang-undang ada peraturan pemerintah, kemudian ada perda di bawahnya, dan perda itu terbagi dua, ada peraturan pemerintah kabupaten maupun peraturan pemerintah kota. Dan dalam hierarki yang saya sebutkan itu tadi tidak boleh bertentangan dalam aturan yang lebih tinggi dari tingkatan tersebut. Ya, misalkan contoh yang saya sebutkan tadi, peraturan turunan tentang Cipta Kerja harus selaras sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, hubungannya dalam perjanjian itu adalah setiap pasal-pasal yang dibuat oleh para pihak tidak bolehlah bertentangan secara moral dan peraturan perundang-undangan hukum berlaku. Jika ditemukan adanya bertentangan dalam aturan undang-undang, ya, maka timbulnya perjanjian itu batal demi hukum. Kira-kira begitu. Next. Kemudian kita masuk inti dari pembahasan ini, yaitu kedudukan dokumen hukum perjanjian dalam asas kepribadian, kebebasan berkontrak, serta lex superior derogat legi inferiori. Sebelum berbicara dengan inti dari pembahasan ini, kita kembali lagi bahwa syarat sah perjanjian tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga, suatu hal tertentu, keempat, suatu sebab yang halal. Next. Serta dalam pembuatan perjanjian harus dilihat dalam berbagai asas perjanjian, terutama asas kepribadian, asas kebebasan berkontrak, dan asas pacta sunt servanda. Serta dilihat juga dengan aspek asas hukum yaitu lex superior derogat legi inferiori, seperti dijelaskan dalam slide sebelumnya. Asas kebebasan berkontrak itu adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian yang mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Kemudian asas kepribadian yaitu adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan itu saja. Dan kemudian asas pacta sunt servanda, yaitu pihak ketiga atau lainnya termasuk pejabat negara harus menghormati substansi. Maaf, ada jaringan sedikit. Asas pacta sunt servanda yaitu pihak ketiga atau lainnya termasuk pejabat negara harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Kemudian adanya asas lex superior derogat legi inferiori, menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peraturan tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini berlaku terhadap dua peraturan secara hierarki, tidak bertentangan, secara hierarki tidak sederajat, dan tidak saling bertentang. Next. Suatu perjanjian juga bisa berlaku secara hukum apabila pasal-pasal dalam perjanjian tersebut dibuat salah satu pihak saja, kemudian pihak lain dalam perjanjian tersebut menyetujui saja atas pasal-pasal yang dibuat oleh salah satu pihak itu tadi. Ya, maksudnya di sini adalah sebuah perjanjian itu bisa dapat dikatakan setuju jika pasal tersebut dibuat oleh salah satu pihak saja secara sepihak, kemudian pihak lainnya hanya menandatangani, dan perjanjian tersebut dinyatakan setuju asalkan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dalam menandatangani perjanjian tersebut. Contoh, perjanjian kerja waktu tertentu atau pada umumnya dikenal PKWT. Umumnya PKWT ini pasal-pasal ini hanya diatur oleh para pihak pengusaha. Yang mana PKWT ini adalah perjanjian kerja yang diatur antara hubungan antara pengusaha dan pekerja. Nah, biasanya pihak pengusaha inilah yang mengatur pasal-pasal dalam PKWT tersebut. Pihak pekerja hanya dapat menandatanganinya aja. Nah, sepanjang para pekerja ini menandatangani perjanjian yang telah dibuat pasalnya oleh pihak pengusaha, itu dapat dikatakan sah secara hukum. Kenapa? Karena pihak pekerja setuju dan sepakat atas pasal yang dibuat oleh para pihak pengusaha ini, dan tanpa ada unsur paksaan manapun. Dan PKWT itu secara perjanjian dan hukum itu sah dan tanpa adanya pelanggaran dari manapun. Next. Nah, kesimpulannya itu adalah bahwa kedudukan dokumen hukum perjanjian dalam asas kepribadian, asas kebebasan berkontrak, serta lex superior derogat legi inferiori dapat berperan penting dalam perjanjian, selama tidak adanya unsur paksaan dari salah satu pihak dalam perjanjian. Dan jika adanya unsur paksaan pasal-pasal perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, karena telah dianggap melanggar asas-asas dalam hukum perjanjian serta pasal 1320 KUH Perdata. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Tentu dalam materi ini pasti ada kekurangan baik secara material maupun dalam formil. Ya, saya sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Jika mau bertanya silakan di komen di bawah video ini ya. Serta jika dalam konsultasi hukum juga dapat bisa komen di bawah dalam video ini ya. Saya Aulian Safri, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keadilan, salam kebenaran.